Di video sebelumnya kita kan udah kenalan sama kebijakan seni. Nah, sekarang gimana caranya kita mempengaruhi kebijakan seni tersebut lewat metode advokasi? Bukan yang ini. Secara harfiah, advokasi diartikan sebagai pembelaan. Tapi dalam konteks kebijakan, advokasi juga dapat didefinisikan sebagai tindakan terstruktur dan terencana yang bertujuan untuk mendorong, memulai, dan mengarahkan. Tapi bisa juga sebaliknya, advokasi juga bisa menghalangi perubahan atas suatu kebijakan tertentu. Mengapa advokasi penting? Seni nggak akan jadi lebih baik kalau kita cuma sadar bahwa seni itu penting dan perlu bagi kehidupan. Dibutuhkan juga tindakan aktif dari semua pemangku kepentingan supaya seni dapat terus berkembang. Makanya, kegiatan advokasi ini jadi salah satu kunci untuk mewujudkan kebijakan seni yang berpihak pada kemajuan ekosistem seni. Sebenarnya, saat mengadvokasi kebijakan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Coba saya keluarin petanya dulu ya. Petanya di mana ya? Oh, ini dia. Pertama, kita bisa nentuin dulu isu strategisnya. Menurut Ronald Proviandri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, isu strategis bisa diidentifikasikan dengan cara SCORE. Simple, clear, original, relevant, dan enjoyable biar engaging. Metode ini memuat pertanyaan kunci, juga menitik beratkan pada proses elaborasi dan partisipasi dari seluruh pelaku advokasi. Dilanjut dengan pengumpulan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan yang mau diadvokasi. Baru deh tuh diidentifikasi ruang intervensi kebijakannya, bisa lewat penyusunan program legislasi nasional, rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, atau lewat rapat dengar pendapat di DPR dan DPRD. Terus, kita juga bisa memeriksa keseriusan pemerintah lewat alokasi anggaran. Setelah kebijakannya jadi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mereview kebijakan tersebut. Contohnya, seperti uji materi Undang-Undang Perfilman. Ada juga monitoring dan evaluasi, seperti yang dilakukan Koalisi Seni terhadap 2 tahun implementasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan atau UUPK misalnya. Nah, sekarang udah bisa tuh memetakan pemangku kepentingan. Gimana sih caranya memetakan pemangku kepentingan? Pokoknya, identifikasi aja kira-kira siapa nih yang punya kepentingan atas substansi hal yang akan diadvokasi itu. Sekarang, kita juga perlu mengenal teknik dan alat advokasi. Ada teknik secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung, bisa menggunakan teknik melobi. Contohnya Institut Musik Jalanan, yang mengadvokasi hak musisi untuk mencari nafkah di ruang publik. Akhirnya Doski ngelobi pejabat pemerintahan tuh. Nggak kaleng-kaleng, langsung ke Kemenparekraf. Daripada cuma ngelobi ke pejabat daerah, mending sekali dayu, 2-3 pulau terlampaui. Bisa juga dengan audiensi dan forum group discussion alias FGD. Contohnya ada deh tuh nanti di modul. Berbeda dengan teknik advokasi secara tidak langsung. Biasanya lewat kampanye publik seperti gerakan tolak RUU Permusikan. Kenapa dibilang tidak langsung? Karena yang dipengaruhi duluan adalah publiknya, bukan si pembuat kebijakannya. Nah, kalau alat advokasi, ya biasalah. Ada kertas kebijakan, siaran pers, sama infografis. Dan yang terakhir, baru deh tuh bisa ditentuin strategi advokasinya mau kayak gimana. Kurang lebih begitulah cara mengadvokasi kebijakan seni. Dan supaya modul yang udah dibikin makin berguna, lanjutin aja kepo-kepo di sana. Hai,
Kamu bisa cari tahu berbagai macam informasi tentang kesenian di situs Koalisi Seni. Kamu bisa unduh seri metode buku belajar advokasi kebijakan seni di laman advokasi. Eits, jangan lupa pantau media sosial kami ya. Buat kamu yang ingin ikut memajukan ekosistem seni Indonesia, boleh banget. Kamu bisa bantu dengan buka aplikasi dompet atau bank elektronikmu dan pindai QR Code ini.